Sebelumnya saya bertugas di seminari di Malang selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu saya sempat 3 kali mengadakan upacara pengusiran setan atau eksorsisme. Ya, saya harap umat NDK nggak ada yang suka kerasukan setan ya. Ada yang suka kerasukan setan di sini? Jangan ya, nanti saya repot nanti ya. Tapi ketika di Malang itu saya sempat 3 kali mengadakan upacara pengusiran setan, dan saya selalu mengajak frater, ya, tentu frater yang saya sukai, ya, frater yang tidak nakal, ya, frater yang nakal yang saya ajak, ya. Biasanya habis pengusiran setan mampir ke warung bakso biasanya merayakan keberhasilan. Dan setiap kali pengusiran setan ada 4 barang yang selalu saya bawa, ya, disingkat SARS, yaitu stola, air suci, rosario, dan salib. Itulah 4 alat yang biasa saya gunakan untuk pengusiran setan. Dan setelah 3 kali pengusiran setan, frater yang selalu saya ajak ini bertanya kepada saya, Romo Erik, kenapa ya setiap kali Romo Erik itu menunjukkan salib di depan orang yang kerasukan setan itu, orang itu langsung matanya melotot, terbelalak, teriak-teriak, dan gak lama kemudian setannya pergi, dan lalu orang ini pun sembuh. Lalu saya bilang kepada frater ini, ya tentu saja setiap kali salib itu saya tunjukkan kepada orang yang kerasukan setan, setannya langsung lari terbirit-birit karena takut melihat benda yang namanya salib. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa demikian? Karena salib itu adalah lambang cinta Allah kepada manusia, dan setan itu paling takut dengan yang namanya cinta, tapi cinta yang sejati, cinta yang mau, ya, cinta yang dihayati sampai berani mati, ya. Itu cinta yang sejati, ya, cinta yang tidak takut dengan kematian. Kalau bapak-bapak zaman sekarang tidak punya cinta yang seperti ini, ya. Jadi kalau istrinya ya diganggu orang, ya bapaknya malah lari ya, karena takut mati. Cinta yang sejati itu adalah cinta yang berani mati, dan itulah cinta yang ditakuti oleh setan. Dahulu salib itu tidak ada maknanya, ya. Dahulu yang takut melihat salib itu adalah manusia. Mengapa demikian? Karena di zaman Romawi, orang Romawi itu biasa menggunakan salib untuk menghukum mati orang, ya. Dan yang dihukum mati ini adalah penjahat kelas kakap, ya, bukan penjahat yang kacangan, atau penjahat yang ecek-ecek yang kacangan itu cukup dipenggal saja, ya. Dipenggal, digantung, ya. Tapi kalau dia itu penjahat kelas kakap, maka hukumannya adalah hukuman salib. Jadi Tuhan Yesus itu sangat dihina sekali, ya. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa dihinanya. Kenapa? Karena dia ini dianggap sebagai penjahat kelas kakap, bukan penjahat yang ecek-ecek, bukan penjahat yang kacangan, tapi penjahat kelas kakap, ya. Jadi dengan digantung di kayu salib, dengan dibunuh di kayu salib, itu penghinaan yang luar biasa besarnya bagi Tuhan Yesus. Dan orang di zaman Romawi itu selalu ketakutan ketika melihat salib. Dulu yang takut melihat salib itu adalah manusia, orang, ya, karena salib itu alat yang biasa digunakan oleh orang Romawi untuk menghukum mati penjahat kelas kakap. Dulu setan sama sekali tidak takut dengan salib, sama sekali tidak takut. Tetapi hari ini setan sangat takut dengan salib. Kenapa? Karena di atas salib itu pernah tergantung tubuh Tuhan. Karena di atas salib itu pernah tergantung tubuh Allah yang sangat dia takuti.
Dan Allah ini bukan sembarang Allah, tetapi Allah yang mencintai manusia. Dan cinta itu dibuktikannya dengan mati. Itu cinta yang paling ditakuti oleh setan, itu cinta yang dihayati sampai mati. Dan itulah cintanya Tuhan Yesus kepada kita, cintanya Allah kepada kita. Karena begitu cintanya Allah kepada kita manusia, Ia sampai menghayatinya sampai titik darah penghabisan, sampai mati di kayu salib. Maka sekarang salib itu bagi manusia merupakan sumber sukacita. Kata Santa Edith Stein, Crux spes unica, salib satu-satunya harapan. Sekarang salib ini bagi manusia adalah tanda sukacita, tanda penghiburan, dan tanda harapan. Tetapi sebaliknya bagi setan, salib itu adalah tanda yang sangat menakutkan, lambang yang sangat menakutkan. Karena salib adalah lambang apa? Cinta Allah kepada manusia. Setan itu sama Allah aja takut, apalagi ketika melihat cinta Allah yang begitu besar kepada manusia, takutnya double. Sudah takut sama Allah, Allahnya mencintai manusia, maka takutnya itu double. Maka setan itu takut sekali ketika melihat salib. Dan salib untuk bisa membuktikan cintanya Tuhan Yesus harus rela mati, menumpahkan darahnya di kayu salib, mengalami penderitaan, penghinaan, sengsara yang luar biasa, dan akhirnya harus melepaskan nyawanya di salib tanda kehinaan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh patut mensyukuri kasih Allah yang demikian besar itu. Salib itu bukan tanda sembarangan, salib itu adalah lambang cinta Allah kepada manusia. Allah sungguh mencintai manusia, bahkan sampai mati, sampai merelakan nyawanya di atas kayu salib. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah hari ini kita sudah mengawali pekan suci dengan perayaan Minggu Palma. Pada malam hari ini berarti kita sudah mulai memasuki pekan suci. Mari sebagai tanda syukur kita hayati rangkaian pekan suci selama 1 minggu ini sampai hari raya Paskah nanti dengan hati yang penuh hormat dan hati yang penuh cinta, karena Allah sudah membuktikan cintanya kepada manusia bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tuhan memberkati.